Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Papol Bagi Tips. Channel membahas tentang kepolisian dan tentunya hal-hal yang saya suka. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas dua hal yang membuat kalian gugur di saat pantohir atau gugur di saat tes seleksi Polri. Loh, kok cuma dua hal? Kenapa tidak banyak? Ya, karena cuma dua hal itu yang saya pikir yang cukup untuk bisa membuat kalian gagal ketika mengikuti tes di kepolisian. Nah, oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita mulai saja. Hal yang pertama yang membuat kalian tidak lolos ketika mengikuti tes seleksi atau tidak lolos ketika di tahap pantuhir, di tahap penentuan lulus gugur adalah yang pertama, kalian tidak melakukan persiapan yang baik. Sebroku, yang harus kalian tahu, semua hal itu perlu kalian persiapkan. Kalian akan makan pun, kalian harus tetap mempersiapkan. Tentunya persiapannya itu adalah kalian mengambil nasi, kalian mengambil lauk. Jikalau kalian beli di luar, tentunya kalian harus pergi ke tempat itu. Kalian harus punya persiapan, punya uang, dan tentunya kalian harus punya kendaraan untuk pergi ke tempat itu. Maka begitu pentingnya persiapan. Banyak orang-orang yang tidak lulus di tes itu karena kurang persiapan. Yang paling parahnya lagi, banyak orang yang jatuh ketika tes Rikmin. Itu karena apa? Karena tidak ada persiapan. Karena kurang persiapan tentunya kalian kurang berlatih. Ya tentunya berlatih soal-soal atau tentunya akan berlatih hal-hal yang akan diujikan ketika tes seleksi di kepolisian nanti. Saya telah membuat satu video yang berisi tentang rekomendasi video yang bisa kalian pelajari di rumah nanti. Videonya adalah ini. Kalian tonton setelah video ini selesai. Deskripsinya ada di bawah, saya cantumkan nanti ya. Banyak orang-orang yang mengikuti tes kepolisian tidak tahu menau tentang kesehatannya sendiri ya. Yang saya sarankan adalah kalian check up ke rumah sakit Bayangkara terdekat atau ke dokter yang pernah mengikuti atau pernah menjadi panitia dalam tes seleksi kepolisian. Kenapa begitu? Agar kalian sekaligus bisa konsultasi kesehatan kalian, apakah kesehatan kalian ini sudah bisa atau sudah layak untuk mengikuti tes kepolisian nanti. Dan tentunya saya telah membuat satu video yang sangat berguna buat kalian, yaitu satu video bagaimana cara mempersiapkan badan kalian atau diri kalian ketika tes kesehatan tahap 1 dan 2. Videonya adalah ini. Kalian bisa tonton video itu setelah video selesai, dan linknya saya telah taruh di deskripsi ya, di kolom deskripsi ya. Kemudian hal kedua yang membuat kalian gugur di seleksi kepolisian, yaitu tidak meletakkan skala prioritas. Skala prioritas itu apa bang? Kalian tidak melakukan atau tidak meletakkan poin-poin penting dalam mengikuti tes seleksi. Biasanya seorang Casis Polri itu, dia melakukan proses persiapan, dia melakukan proses belajar. Semua hal itu dia pelajari dan dalam waktu yang sangat mepet. Tentunya saya menyarankan untuk kalian untuk bisa mempelajari hal-hal yang berbau tentang tes di kepolisian keseluruhan. Tapi saya tidak menyarankan buat kalian mempelajari hal-hal tersebut di saat mau mendekati ujian atau dalam hal-hal yang mepet ya. Karena apa? Karena kalian tentunya akan sangat susah untuk menentukan skala prioritas atau poin-poin penting dalam tes-tes di kepolisian nanti. Skala prioritas itu adalah begini teman-teman ya. Kalian harus bisa menentukan di mana tes yang harus memang saya harus mati-matian di situ, dan di mana tes yang harus saya bisa lalui dan saya harus lulus di tes itu. Mungkin kalian akan berpikir, loh kok gitu bang? Kenapa tidak semuanya saja yang harus kita lakukan secara mati-matian, secara totalitas ya? Atau di istilah sepak bola ini mereka katakan total football ya. Nah bisa-bisa saja seperti itu, tapi masalahnya jikalau kalian terlalu ngotot atau terlalu total football atau terlalu menyerang, pasti kalian akan lemah dalam pertahanan ya. Ya maksud saya gini, ketika kalian terlalu push semuanya, pasti akan ada satu hal yang akan lost di situ, akan miss di situ. Saya contohkan begini, di tes kepolisian ini ada dua tes yang tingkat TMS-nya tinggi atau tingkat gugurnya tinggi, yaitu di tes kesehatan dan di tes psikologi. Dan yang paling banyak itu yang menjadi momok dari Casis itu adalah tes kesehatan. Maka dari jauh hari mereka telah melakukan berbagai macam pengobatan atau penanggulangan di kesehatan mereka. Dan setelah kalian merasa kesehatan kalian sudah mampu atau sudah bisa untuk mengikuti tes, kalian fokus di jasmani.
Dan selama ini mindsetnya itu ketika mengikuti tes psikologi adalah kalian harus sehat dan fisik kalian kuat. Tapi kalian melupakan satu hal yang harus kalian utamakan. Ya apa itu? Yaitu otak kalian. Kalian sudah mati-matian dalam menaikkan lari kalian sudah belajar atau mati-matian dalam supaya bisa berenang karena kalian tidak tahu berenang, dan kalian sudah mempersiapkan kesehatan kalian dari jauh hari. Tapi kalian lupa untuk mengasah kemampuan otak kalian. Karena di tes kepolisian itu ada 2 tes lagi yang sangat menentukan kalian bisa bergabung di kepolisian atau kalian bisa mengikuti pendidikan di kepolisian, yaitu tes psikologi dan tes akademik buat PTU, Akpol dan Tamtama, dan tes TKM buat SIPSS dan Akpol, dan juga tes TKK buat Bakomsus dan SIPSS. Nah, dan celakanya lagi 2 tes tersebut mempunyai nilai yang sangat tinggi dibandingkan dengan tes kesamaptaan jasmani. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Nah, kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya ya. Atau mungkin kalau ada kesempatan saya taruh rumusnya di sini, di layar ini. Kalau sudah ada berarti dari tadi saya sudah ngeh untuk menaruh rumus ini. Kalian pasti bertanya, "Bang, kenapa di video-video abang itu 3 tes itu yang selalu abang tekankan?" Oke, gini teman-teman ya, saya selalu menekankan buat kalian untuk mati-matian di 3 jenis tes ini, yaitu tes jasmani, kemudian tes psikologi, dan yang terakhir adalah tes akademik, tes TKM ataupun tes TKK buat Bakomsus. Itu ketiganya itu harus kalian bisa selesaikan dengan baik. Kalian harus mati-matian di situ. Nilai kalian harus tinggi. Karena apa? 3 tes tersebut merupakan tes yang nilainya dihitung ketika nilai akhir nanti. Lah, bagaimana tes-tes yang lain, Bang? Apakah itu tidak penting? Saya tidak mengatakan itu penting, tapi saya mengatakan bahwa tes-tes itu yang kalian pikirkan adalah kalian hanya bisa lulus saja dari tes-tes tersebut. Kalian hanya cukup lulus saja. Yang penting kalian lulus. Dan untuk 3 tes yang tadi saya sebutkan, kalian selain harus lulus, nilai kalian juga harus tinggi. Karena 3 tes tersebut nilainya dihitung di saat nilai akhir nanti. Penentuan kalian bisa masuk menjadi anggota kepolisian, penentuan kalian bisa mengikuti pendidikan, dan tentunya penentuan nasib kalian apakah kalian bisa bergabung bersama kami atau tidak. Nah, demikian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan pencerahan buat kalian, semoga bisa menambah ilmu kalian agar kalian mengikuti tes itu tidak terbebani ya, dan juga kalian bisa mengikuti tes itu dengan enjoy. Karena apa? Kalau kalian mengikuti tes itu dengan perasaan yang terbebani, pasti hasilnya tidak akan bagus. Pasti kalian akan mendapati nilai yang buruk. Jadi saya sarankan kalian harus enjoy, dan tentunya kalian harus tetap belajar dari jauh hari. Kalian pelajari semua soal-soal yang berada di internet ini, berada di YouTube ini, dan tentunya jangan lupa berdoa ya, berdoa kepada Allah, kepada Tuhan ya. Bukan jangan lupa, tapi yang awal-awal itu kalian harus berdoa, dan tentunya kalian harus minta restu dari orang tua kalian. Karena apa? Karena hidup kalian itu berdasarkan restu ya, baik restu dari Yang Maha Kuasa ataupun dari orang tua kalian. Nah, demikian dulu video saya yang panjang kali lebar ini. Semoga dapat membantu. Saya doakan buat kalian yang menonton video ini, semoga semua kalian itu lulus ya, dan tentunya bisa bergabung bersama kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.